khususkan buat kami untuk menyembah, mengagungkan nama-Mu. Terimalah hidup kami, terimalah penyembahan kami, kuduskanlah kami, dan jadikanlah kami umat-Mu yang mendapatkan selalu anugerah-Mu. Karena begitu besar pengampunan yang Engkau berikan dan begitu besar keselamatan yang Engkau sudah nyatakan. Kami bersyukur Tuhan ada momen di mana kami mau mendengarkan sabda Tuhan lewat firman-Mu. Berkatilah perenungan firman Tuhan ini dan meditasi hati hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus akan menuntun kami menjadi pengajar buat kami semua, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Selamat pagi buat kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, dipelihara dan dituntun oleh Tuhan. Senang boleh kembali bertemu Bapak Ibu semua, karena saya ada acara di Makassar. Penginjil Nabas ada tanya kapan ada di Makassar. Saya bilang saya ada akhir September, dan beliau menjadwalkan. Terima kasih sudah dijadwalkan, baik hamba Tuhan yang memberi peluang ini maupun juga majelis yang juga memperkenankan saya juga mengisi mimbar ini. Senang boleh berjumpa Pak Kade dan Ibu, rekan sejawat, dan juga teman-teman hamba Tuhan. Saya berusaha untuk pegang mimbar, entah kenapa baru pertama kali dalam hidup saya bangun, tiba-tiba saya oleng. Jadi saya ini kalau sudah menunduk terus begini langsung, orang Jawa bilang keliengan gitu ya, keliengan itu terputar-putar ya. Tapi saya lihat wajah Ibu tidak terputar-putar, mungkin karena sehat ya. Baik, minta maaf kalau saya tidak bergerak banyak, jadi tidak lihat kanan dan kiri. Ini baru pertama kali saya rasakan, entah kenapa, mungkin sudah usia atau bagaimana. Tapi saya merasa masih muda ya, walaupun kami sama-sama dengan Pak Albert sama-sama putih rambut. Kita akan bersama-sama merenungkan tentang dua macam dasar, di mana saya melihat dari surat pengantar undangan, gereja sedang bicara tentang perumpamaan yang Yesus ajarkan, dan kita mau mengaktualisasikannya dalam kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan, murid Yesus, sebagai orang-orang yang menjadi pengiringnya. Oleh sebab itu, mari kita membaca terlebih dahulu firman Tuhan ini dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Demikian firman Tuhan, Lukas 6, "Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama seperti seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Kita melihat teks ini, kita tahu bahwa semua kita pasti ingin diberkati secara holistik, kita ingin stabil dalam hidup, kita ingin hidup yang tahan badai. Namun
dalam konteks spiritualitas atau konteks rohani sebagai orang Kristen, fondasi apakah yang kita harus buat untuk menjadi dasar yang kokoh? Karena kita tahu semua kestabilan memerlukan fondasi, tahan badai memerlukan dasar yang kokoh. Hari ini tentu Yesus memberikan perumpamaan tentang adanya dua macam dasar. Satu yang dibangun di atas batu yang kokoh, satunya di atas tanah tanpa fondasi. Nah, jangan salah paham, Yesus dalam zaman itu menurut para sarjana Alkitab, itu ada fakta, bukan dia mengarang cerita. Memang ada, kalau orang membangun rumah dia betul-betul gali dulu sampai ketemu batu, baru dia mulai membangun. Tapi karena ada juga lembah-lembah yang mudah dibangun, ada wadi atau yang air sungai yang menjadi kering, itu lebih enak dibangun, keras juga sebenarnya, tapi tidak ada fondasi yang kokoh, tak hanya tanah yang keras. Lalu dia bangun juga, tapi kemudian karena itu wadi, air sungai, dan ketika air banjir tiba, tentu Bapak Ibu mengetahui yang mengerti tentang alam, dia akan mencari jalannya, sungai-sungai yang pernah terbentuk sebelumnya. Dan itulah yang menyebabkan banyak korban pada waktu zaman Yesus ketika mereka membangun rumah yang tanpa fondasi itu. Nah, itulah yang dipakai perumpamaan Yesus ketika dia mengajarkan di dataran yang berbeda dengan khotbah di bukit pada Matius pasal 5-7. Dia ingin pengajaran itu disimpulkan dengan memakai perumpamaan ini. Jadi Yesus ingin mengatakan bahwa kamu sudah mendengar, mungkin kamu paham apa yang saya omong, apa yang saya ajarkan, tapi masalah penting adalah dari perumpamaan adalah apakah kamu taat? Apakah kamu lakukan? Dan itulah yang berat. Bukan hanya untuk Bapak Ibu, buat saya juga tentu. Kita semua berat. Kita tahu tentang Alkitab, kita belajar tentang firman, kita paham, tapi masalah yang Yesus concern adalah ketaatan. Inilah yang menjadi pengajaran Yesus yang begitu simpel, namun tidak mudah untuk dihidupi dan dilakukan. Hari ini saya mau mengeksposisinya dan melihat rangkaian ceritanya. Bagaimana rangkaian cerita ini sampai kepada dia pada perumpamaan itu. Nah, yang pertama, rangkaian perumpamaan itu adalah dimulai dari pertanyaan Yesus yang menantang, itu yang pertama. Pertanyaan Yesus yang menantang adalah, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan, ini dalam next slide, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. Itu pertanyaan, mungkin bisa dipindahkan slide-nya. Oke. Jadi ada kontras antara pengakuan dan ketaatan. Karena Yesus melihat mereka suka melakukan seremoni, suka melakukan ritual, suka melakukan upacara-upacara. Kalau orang Kristen modern suka sekali di area HUT, Natal, Paskah, itu biasanya penuh orang. Dan event-event. Tapi concern Yesus tentang ketaatan menjadi pertanyaan yang serius dari seri khotbah-khotbah beliau dari sebagai Tuhan dan kepada murid-muridnya waktu itu. Jadi Yesus ingin menegaskan bahwa iman yang sejati tidak sekedar pengakuan Tuhan, Tuhan, tetapi bagaimana melakukannya. Nah, inilah pertanyaan yang menantang. Saya berharap pertanyaan yang menantang ini akan terus terngiang di hati kita. Karena itu membawa kita kepada aplikasi.
yang pertama, aplikasi yang pertama. Kita seringkali puas mendengar khotbah. Bahkan ada kecenderungan untuk kita memilih pengkhotbah. Memilih seminar, memilih renungan, dan tidak membiarkan telinga kita untuk secara rendah hati untuk mendengarkan sabda Tuhan, tapi mungkin karena dia orang yang simpel dan sederhana, kita tidak mau mendengarkannya. Hari ini kita ditandai dengan era informasi. Banyak orang pintar. Menyusun khotbah pun mudah dengan AI, dengan apapun. Tapi kelemahan orang Kristen modern adalah begitu banyak informasi yang dia tahu, tapi belum tentu dia mentransformasi hatinya. Refleksinya kurang. Pintar boleh, pengetahuannya banyak. Kalau orang dulu, kalau kita ngomong dengan orang dulu selalu bilang begini, orang tua ya, kamu diam saja dululah, saya sudah makan asam garam, saya sudah berpengalaman. Itu orang dulu. Sekarang, siapapun hebat. Orang tua kalah dengan anak muda sekarang, dari segi informasi. Tapi dari segi pemaknaan hidup, mereka tidak ada. Mereka perlu belajar. Hari ini gereja bukan kekurangan informasi dan kekurangan pengajaran, tetapi kekurangan orang-orang yang mau berhenti sejenak ketika mendengarkan firman Tuhan, berefleksi, apa maknanya dalam kehidupan saya. Duduk sejenak, merenungkan, memikirkan, lalu berkata, apakah mutiara yang perlu saya jadikan pedoman dalam hidup saya? Itu yang kurang. Kita dijejali informasi. Kita dijejali dengan pengetahuan. Bahkan akhirnya itu menjadi kadang-kadang kita tidak tahu lagi mana sampah, mana mutiara. Semua terlalu banyak informasi yang beredar di sekitar kita. Dan informasi itu kadang-kadang membingungkan dan membutuhkan discernment, sesuatu yang merenungkan, memikirkannya, berdiam diri dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, saya mau melakukan apa dari firman. Kita tidak lagi melakukan itu. Kita hanya mau datang ke ritual, tahu mendengar dan tidak sempat untuk merefleksikan. Dan itu termasuk juga para pengkhotbah-pengkhotbah. Termasuk saya. Yang cenderung senang memberikan informasi baru. Cenderung senang melihat, mengajak dalam eksposisi perspektif baru. Tapi lupa bahwa kita perlu merenungkan, merefleksikan apa yang kita katakan. Sehingga kita tidak dalam. Kita menjadi Kristen dangkal. Kita mudah tersinggung, mudah marah, mudah ngambek, mudah melihat manusia sebagai masalah dalam kehidupan gereja. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang betul-betul kuat. Hari ini kita ditantang. Sebenarnya pertanyaan ini menantang sekali. Mengapa kamu sebut saya Tuhan, tapi kamu tidak melakukannya? You sebut saya bos. You sebut saya orang junjungan dalam bahasa Indonesia terjemahan lama. You sebut saya yang saya junjung, tetapi kamu tidak melakukannya. Ini menantang kita semua, menantang saya juga, menantang semua kita. Dan itu perjuangan yang tidak pernah selesai dalam kehidupan kita. Saya berharap Bapak Ibu memperhatikan akan hal ini. Hal yang kedua dari teks kita adalah
hal seperti apa cerita ini disamakan. Lalu dia menceritakan tentang ilustrasi itu. Oke, saya tadi sudah menantang kalian, kamu sebut saya Tuhan, tapi kamu tidak melakukan. Sekarang saya mau memberi penegasan. Seperti apa itu? Lalu Yesus menggambarkan dengan seorang yang membangun. Kalau arsitek sekarang membeli batu, kalau di sana banyak batu jadi tinggal gali sampai ketemu batu, cadas baru mulai membangunnya. Ada lagi yang membangunnya dengan biasa-biasa saja. Sebenarnya apa maksudnya semua itu? Jelas, keselamatan itu anugerah, pemberian dari Tuhan. Tetapi ketaatan itu adalah sebuah disiplin. Ketaatan itu sebuah komitmen untuk melakukannya, walaupun kita jatuh bangun tetapi serius kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena batu yang kokoh itu, fondasi yang kokoh itu adalah Kristus. Seperti lagu tadi, aku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya. Sampai pada titik itu, batu itu harus kita bangunkan diri kita. Karena apa? Karena tanpa itu kita tidak akan menjadi orang Kristen yang kuat. Kita akan menjadi orang Kristen yang lemah. Tadi yang saya ceritakan, kelihatan kuat memang. Karena tanah yang dibangun itu kelihatan kuat. Nah, orang Yahudi tidak bodoh. Dia pasti membangunnya juga memperhitungkan waktu. Dia lihat, sungai ini udah kering lama. Kayaknya tidak akan ada hujan. Apalagi curah hujan di Israel tidak terlalu banyak. Dia pikir ini aman-aman aja. Ayolah kita bangun di atas wadi itu. Tiba-tiba tidak disangka ada hujan, ada badai. Hancur. Yesus sangat kuat memberikan penjelasan. Mungkin kelihatan kita sama di dalam menjalani kekristenan. Tapi kalau kita tidak memiliki disiplin di dalam anugerah, maka kita akan gagal sebagai orang yang percaya. Apakah ini membawa kita kepada aplikasi bahwa Kristus adalah satu-satunya dasar yang kokoh itu? Karena apa? Mengapa Yesus concern kepada hal ini? Karena dunia menawarkan fondasi yang lain. Uang, karir, popularitas, bahkan religiusitas palsu, keagamaan yang palsu. Dan akan hancur ketika badai itu tiba. Bapak Ibu, jangan salah paham. Kalau kami pendeta, kami akan aman. Oh, tidak aman Bapak Ibu. Apalagi dengan dunia digital saat ini. Kita mudah goyah. Berapa sebulan lalu, Pak Beniardi, teman kami di Makassar, datang ke Jakarta bersama istri. Lalu kami janjian olahraga di Gelora Bung Karno di Jakarta. Bapak Ibu tahu saya tinggal di Jakarta, tahun depan saya kembali ke STT Jeffrey. Jadi pasti akan sering-sering lagi khotbah di sini. Tapi saya masih di Jakarta, jadi kami jalanlah. Selesai jalan kami singgah di Starbucks, minum kopi. Entah kenapa ketemu kenalan pengusaha dengan istrinya. Jadi seumuran, jadi tiba-tiba jadi akrab, nyeletuk-nyeletuk. Dia duduk di sebelah, tiba-tiba jadi akrab. Bapak itu tiba-tiba bilang begini, Pak Pendeta, itu sepatu sudah berapa lama? Pak Beni, berapa lama sepatunya? Kami sama-sama kompak jawab 2 tahun. Lalu dia bilang, tidak boleh. Itu kaki di bawah itu akan rusak. Setiap 4 bulan harus ganti. Setiap 4 bulan harus ganti. Jadi tidak boleh itu 2 tahun itu. Kami ketawa-ketawa. Ya. Bapak Ibu ceritanya selesai. Waktu pulang, tiba-tiba saya jalan kerasa lain. Bapak Ibu ya. Kayaknya kok ada sakit kayaknya kaki saya ini ya. Tadi sebelum ada cerita itu, tidak sakit.
begitu pulang rasa sakit. Mah kayaknya sepatu ini kita harus ganti katanya. Istri saya bilang, kamu nih terpengaruh bapak itu katanya. Bapak Ibu, tiba-tiba saya rasa tidak nyaman dengan sepatu itu. Nanti Pak Albe bisa sama Ibu tanya Pak Bedi apa ada cerita itu. Tapi dia sedang saja. Tapi Bapak Ibu, di parkiran dia bilang, kita ke toko sepatu aja ini kayaknya ini sudah waktunya diganti. Istri saya marah-marah bilang, itu kayaknya baru kau beli itu ya. Itu ada 3 pasang sepatu yang ganti-gantian kamu pakai, baru setahun sudah minta ganti. Apa maksud? Orang ngomong sangat mudah mempengaruhi berpikir kita. Sangat mudah. Tiba-tiba kita beralih ke pondasi kesederhanaan menjadi ingin menggantinya. Itu baru contoh mengganti. Kelihatan simpel Bapak Ibu. Kelihatan simpel. Tetapi dia bisa mengubah cara berpikir. Dan itu bahayanya adalah kalau kita terekspos dengan media sosial, kita akhirnya hilang fondasi kita. Kita berpikir bahwa inilah kebenaran, bukan relasi kita dengan Kristus. Contoh lain. Tiba-tiba saya melihat foto teman saya di Facebook, kok bagus-bagus ya. Jadi dia posting itu jreng begitu. Jadi saya iseng-iseng tanya, kenapa fotomu bagus banget? Oh Pak, pakai aplikasi namanya ini. Bapak pasang aja, nanti dia di enhance kita punya apa? Wajah-wajah ini kerut-kerut ini hilang. Saudara, saya pergi pasang dan saya coba, jadi bagus juga ya. Ketika saya posting, banyak orang tiba-tiba memberi komentar, wah mudah sekali Bapak. Hati gembira Bapak Ibu. Karena kerut-kerut hilang, semua jadi, Bapak jadi muda. Jadi kita ketagihan. Akhirnya, besoknya setiap kali mau posting, kecanduan pergi ke aplikasi itu. Untuk memasukkannya dan mengubahnya. Sampai Tuhan ingatkan dalam sebuah renungan pagi, hati-hati. Jangan-jangan kamu tidak menerima dirimu lagi nanti. Ya banyak orang tidak menerima dirinya. Mulainya dari hanya filter, enhance. Tapi dunia sedang menawarkan nilai baru, nilai yang disebut kemudahan. Tidak menerima apa adanya lagi. Dan ini tentu tidak ada masalah. Kita menjadi sehat, menjadi muda. Tetapi apa fondasi yang dasar yang kita bangun di situ? Apakah kita akhirnya menolak keberadaan kita, lalu kita merasa rendah diri ketika kita menjadi tua, rendah diri ketika menjadi uang, lalu kita berkata, Tuhan, aku berharga kalau aku hebat, aku banyak uang, aku populer, aku banyak hal-hal yang dunia tawarkan, baru aku merasa berharga. Padahal Kristus sudah bilang, begitu engkau di dalam Yesus, apapun yang kamu miliki, tidak penting lagi, karena relasimu dengan Yesus, itulah yang membuat kamu berharga di dalam Tuhan. Dan ketika kita berharga di dalam Tuhan, ada fulfillment dalam hidup kita, dan ada rasa syukur apapun yang kita terjadi dalam hidup kita. Entah itu ada badai, entah itu ada kesusahan, mungkin ada penyakit dalam hidup kita. Lalu kita berkata, terima kasih Tuhan. Memang inilah proses perjalanan. Aku mengharapkan mujizat dan pertolongan. Tetapi aku tahu bahwa ketika saya berjalan dengan Yesus, ada sesuatu yang terbaik yang Tuhan buat dalam hidup saya. Ketika kita tiba pada titik itu, kita sedang membangun pondasi yang kuat. Memang disiplin yang perlu kuat untuk memahami. Ketika kita mengalami badai perjalanan hidup, tidak mudah untuk menerima kenyataan. Apalagi kalau Bapak Ibu terbiasa dengan pengkhotbah-pengkhotbah populer. Pengkhotbah-pengkhotbah yang mengatakan, kamu akan jadi kepala bukan ekor. Dan ketika Bapak Ibu mengalami kesusahan, jangan-jangan Bapak Ibu ada dosa, ada pergumulan, ada masalah. Karena orang Kristen tidak mungkin menjadi miskin. Dia harus menjadi kaya raya secara materi. Khotbah-khotbah itu kemudian memeracuni kita.
Lalu kita berpikir, itulah nilai, itulah pondasi kebenaran. Padahal itu bukan. Tuhan mau kita kaya, tetapi itu menjadi berkat untuk bermisi, berkat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan untuk diri kita, dan bukan berhenti di situ, tetapi menjadi saluran berkat. Sehingga apapun yang kita punya, itu adalah kehendak dan rencana Tuhan buat kita. Jadi dunia memang sedang menawarkan nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu, seperti yang saya ceritakan, dia fight, dia berperang. Dan dia tidak berhenti. Jadi tidak ada jaminan saya sudah jadi pimpinan sinode, sudah jadi ini aman dari nilai-nilai itu. Akan terpengaruh. Kalau kita tidak memiliki relasi. Jadi Bapak Ibu jangan merasa saya sudah makan asam garam ikut Tuhan. Belum tentu. Karena digital ini bisa mengubah dalam sekejap. Dalam sekejap mengubah semuanya. Bahkan kalau kita tidak biasa diliterasi dengan penggunaan media digital. Kadang-kadang kita percaya cerita-cerita yang ada. Karena pabrikasi berita begitu banyak. Istilah dalam dunia sosial politik itu buzzer, pendengung. Jadi Bapak Ibu akan melihat itu. Ada pendeta yang tiap hari kirim saya. Saya sudah bilang, Pak itu hoax. Dia tidak percaya. Karena dia yakin sekali itu. Saya bilang itu bukan, itu salah, dan dia tidak percaya. Kami berdebat, karena dia kakak kelas saya ya biasa, tetap dalam ilmu boksu yang muda yang kalah. Gitu. Ya. Jadi yang ya sudahlah kalian menang, ya biar terimalah. Dia karena kirim yang hoax-hoax, saya sudah tidak jawab lagi, saya jawab terima kasih saja. Ya. Tapi banyak, biar dia sudah tua, dia banyak mendapat informasi-informasi yang keliru di dalam perjalanan hidup dia. Jadi jangan take for granted. Artinya, dua macam dasar ini diingatkan kembali kepada kita bahwa ketika Yesus menyajikan perumpamaan ini, disiplin kita terhadap membangun relasi dengan Yesus tidak pernah berhenti sampai Kristus datang. Maka jangan pernah puas dan bangga dengan pencapaian-pencapaian itu. Kita tidak akan pernah mencapai itu. Dan tidak ada orang lagi yang mengatakan, saya lebih hebat dari kamu dari segi pengetahuan. Dunia begitu hebat dan luar biasa. Pengetahuan begitu luar biasa. Dan sekarang kami yang para dosen ini pun sudah bingung, Pak. Bingung kenapa? Mahasiswa disuruh buat makalah. Jauh lebih bagus makalahnya. Kita pergi cek di plagiasi, tidak ketemu juga. Bagaimana caranya? Karena canggihnya AI, canggihnya semua. Jadi sekarang saya suruh buat tugas, habis itu saya wawancara dia, apa isinya, apa refleksinya, apa maknanya, apa maksudnya. Setiap saya menguji, saya menanyakan itu. Dan kalau dia tidak tahu, saya bilang maaf, jangan-jangan kamu harus ulang ini. Sampai harus mengerti apa yang kamu tulis. Dan harus kamu menghidupinya. Sekarang lebih canggih lagi Bapak Ibu. Kita suruh dia membuat jurnal bahasa Inggris, jurnalnya canggih sekali. Seperti orang native speaker, orang Amerika yang menulis ini paper. Lalu saya tanya, bagaimana bisa ini? Oh Bapak tidak tahu, ini AI semua. Itu ya, luar biasa. Saking canggihnya dunia itu. Pusing kita jadi dosen. Melihat itu, saking pintarnya itu mahasiswa. Ya, jadi Bapak Ibu yang kekasih, tapi sekarang mereka tidak mengerti apa yang mereka tulis. Mereka tidak memaknai apa yang mereka tulis. Dan itu yang menjadi panggilan kita secara rohani juga. Lalu itu membawa kita kepada hal yang ketiga. Badai. Dalam ayat 48 sampai 49, saya mengumpulkan beberapa pendapat sarjana. Tentu ini bukan soal, tidak ada konteks kemurtadan,
Karena semua dalam anugerah Tuhan. Tapi badai dan banjir perumpamaan ini menggambarkan tentang pencobaan, tentang penderitaan, tentang krisis, mungkin juga penghakiman. Yang dalam konteks menerima mahkota dan tidak. Kita tidak akan pernah tahu kemana ujung perjalanan hidup kita. Selalu dua macam dasar mengingatkan. Badai itu tidak bisa diprediksi. Hujan itu tidak bisa diprediksi. Saya melihat di Bangkok, dikatakan tidak pernah ada gempa. Tiba-tiba ada gempa, oleng itu, dan runtuh. Akhirnya saya bilang sama istri, walaupun kita banyak uang, tolong kita tidak usah tinggal di apartemen. Saya bilang, kenapa istri saya bilang? Itu dibilang tidak ada gempa di Bangkok. Ada juga. Apalagi orang Indonesia, kalau bangun apartemen mungkin tidak sehebat orang Jepang gitu ya, yang bisa goyang-goyang gitu. Kalau kita di Jepang, kalau ada gempa dia goyang, kita goyang-goyang juga ya. Itu tidak bisa. Jadi saya bilang, artinya apa? Bapak Ibu yang tinggal di apartemen, tolong jangan dipengaruhi oleh perkataan saya. Tapi maksudnya adalah sesuatu masalah itu kita tidak pernah duga. Sakit itu tidak pernah kita duga. Badai itu tidak pernah kita duga. Tapi kalau kita membangun pondasi yang kokoh dalam Kristus, kita akan kuat. Kita akan mampu menghadapinya. Bahkan menjadi momen penting dalam perjalanan kita. Kemarin kami rapat Departemen Hukum gereja kami. Saya mengangkat ketua departemen yang 5 tahun lalu dia baru saja berhenti dari sebuah perusahaan dan memulai karir sebagai lawyer. Badai terjadi dalam hidupnya. Badai besar terjadi dalam hidupnya. Perusahaan nasional yang dia sudah level tinggi tiba-tiba mem-PHK dan mengurangi pegawai yang begitu banyak, dan dia kena layoff 1 kali, ikut badai terjadi dalam hidupnya. Tapi dia berkata apa? Saya walaupun tidak punya uang, saya ditelepon Pak Daniel disuruh jadi ketua departemen. Saya kaget. Saya harusnya menolak. Karena saya tahu. Dia tidak tahu apa yang saya alami. Saya sedang badai, saya sedang tidak punya uang. Saya baru saja menjual ruko untuk membiayai anak saya sekolah. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada hidup saya. Tapi karena saya tahu siapa yang saya percaya, karena saya tahu Yesus yang saya kenal, saya dengan rendah hati menerima panggilan pelayanan di tengah badai kehidupan. Dan apa yang terjadi? Hari ini dia menjadi salah satu lawyer setelah 5 tahun ini. Dia bersaksi kemarin. Dia bilang, saya mendapat klien kelas kakap. Pak, owner dari PIK, Pondok Indah Pantai Indah Kapuk, membuat investasi di Bali. Dan saya menjadi lawyer utamanya. Karena saya tahu, ketika badai, saya tidak marah sama Tuhan, saya tidak lari sama Tuhan, saya tidak menghancurkan diri saya dan menyalahkan Tuhan seperti dasar rumah yang roboh itu. Tapi saya kokoh dan berdiam diri, karena saya tahu, apapun yang Tuhan izinkan, itu yang terbaik. Dan saya tetap mengatakan, saya tetap setia cari Tuhan, saya tetap ke gereja, dan saya tetap melayani. Proses panjang sampai Tuhan tetap mengangkat. Ingat, itulah badai. Badai kehidupan. Jadi kita tidak tahu apa badai kita. Boleh jadi itu anak-anak. Boleh jadi itu penyakit. Boleh itu jadi masalah, pergumulan dan sebagainya. Jangan pernah menyerah. Karena
di dalam kehidupan kita berakar pada Yesus, berakar pada kebenaran firman Tuhan adalah panggilan terbesar kita. Bukan materi, bukan harta yang menjadi panggilan kita. Saya selalu mengingatkan itu, tapi tidak mudah dipahami. Tidak mudah dipahami. Karena kita kadang-kadang selalu berorientasi pada kalau sepi bagaimana. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begini? Jangankan Bapak Ibu, ibu mertua saya saja yang bulan lalu dipanggil Tuhan. Ketika adik ipar saya yang kedua meninggal, selalu pertanyaannya, apakah Tuhan sedang menghukum saya? Kenapa anak ini bisa mati? Saya hampir seminggu 2 kali terpaksa membuat Bible study informal untuk meneguhkan hatinya. Tidak mudah badai itu datang. Tapi inilah maksud perumpamaan Yesus. Ketika kita tenang, ketika kita lagi diberkati, bangun pondasi yang sebenar-benarnya. Kita dianggap orang Kristen yang baik bukan karena kita rajin dan mengagumi hanya pengkhotbah-pengkhotbah tertentu. Tetapi siapapun yang berkhotbah, saya ambil beritanya dan saya jadikan fondasi untuk berelasi dengan Yesus lebih dalam lagi. Itulah yang kita harus kerjakan di mana-mana, di masa-masa kita masih sehat dan diberkati. Dan ketika akhirnya badai itu datang, kita berkata terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan ini. Boleh jadi jendelanya lepas, terbang. Boleh jadi kalau saya dulu waktu sekolah di Amerika, saya lihat badai, kami disuruh ke bawah. Lalu pulang itu kayak baru selesai badai kami lihat, wah ada macam-macam yang, tapi rumah itu tetap kokoh. Boleh jadi aksesorisnya hilang. Boleh jadi mobilnya bisa pindah ke pohon atau kemana. Tapi fondasi iman kita tetap kuat. Badai apapun. Begitu pula dengan kehidupan kita. Boleh jadi ada hal-hal hilang yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi relasi dan fondasi kita tetap kokoh. Itulah perumpamaan yang indah. Dan saya harap di masa-masa yang tenang ini, kita membangun ketaatan. Apa yang Tuhan bilang untuk kita taat, taatlah. Ketika Tuhan menyuruh kita berdoa, berdoalah. Ketika kita minta Tuhan untuk melayani, melayanilah. Tapi yang terutamanya adalah berelasilah dengan Tuhan. Sebagai aplikasi, kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu kasih Kristus yang memampukan kita. Ingat, fondasi yang kokoh adalah ketika kita berkata, Tuhan kasihanilah aku, lawatlah aku, dan bersyukurlah senantiasa. Itu menjadi disiplin-disiplin yang tiap hari kita lakukan, yang menjadi fondasi relasi yang kuat ketika kita menghadapi tantangan dan badai itu. Sebagai penutup, 2 macam dasar ini menggambarkan respon kita terhadap firman Allah. Maka jadilah pendengar dan melakukannya sehingga kita menjadi orang yang tahan badai. Ketika kita tidak mau mendengarkan dan tidak mendengar tapi tidak melakukannya, kita menjadi roboh, rapuh dan roboh. Ayo, saya menantang Bapak Ibu. Apakah kita sudah sering merefleksikan kebenaran apa yang harus kita pegang? Nilai-nilai apa yang kita harus pegang? Apakah nilai sukacita, nilai bersyukur, nilai relasi, nilai kebergantungan, berdoa? Mungkin sederhana, istri saya selalu mengingatkan, begitu masuk mobil, kemanapun, mulai dengan berdoa. Istri saya bilang, Pak, kemanapun kita pergi, mulai berdoa. Sependek jalan apapun kita berdoa. Sebuah nilai-nilai kebergantungan
yang dibutuhkan mengekspresikan ketaatan kita itu lewat keyakinan kita kepada Tuhan. Sehingga di jalan kita mungkin akhirnya tidak menjadi marah ketika kita dihajar begitu. Kita bilang puji Tuhan. Mungkin dia butuh buru-buru dan sebagainya. Hati kita tenang sampai di kantor. Darah tinggi kita tidak naik. Semuanya berguna ketika kita hidup di dalam menaati akan firman Tuhan itu. Kiranya kita semua membangun di atas Kristus batu karang yang teguh itu. Mari kita bangun ketaatan dan terutama ini yang paling penting dalam perumpamaan ini. Jangan sampai kita salah paham. Kita hanya hidup bersandar di dalam anugerah pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berbicaralah terus kepada kami, lawat kami, dan berkatilah kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, perumpamaan ini simpel, tetapi mempraktekkannya adalah pekerjaan kami seumur hidup. Jadikanlah kami orang yang reflektif, orang yang berkomitmen berkata saya mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Karena kami tidak mungkin menyebut Yesus sebagai Tuhan junjungan, juru selamat, tapi kami tidak mau menaatinya. Tolong kami Tuhan, lawat kami, berkati umat-Mu dan jemaat-Mu. Kalaupun ada jemaat kami yang sedang mengalami badai kehidupan, tolong mereka Tuhan, mungkin yang sakit, yang mengalami masalah ekonomi, relasi, dalam nama Yesus Tuhan tolong. Jamah agar badai itu teduh dan mereka boleh kembali berelasi dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Berkati jemaat-Mu di sini, karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.